Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani Kisman dengan NIM 19 203008. Baiklah, di sini saya akan memaparkan resume saya yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting bagi setiap organisasi atau perusahaan yang ingin bertahan hidup dan berkembang. Perencanaan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, baik internal maupun eksternal, dan untuk dapat diperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan kapan saja. Baik, selanjutnya yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Terdapat beberapa tahap yang meliputi: yang pertama, pengumpulan, analisis, dan peramalan data dalam rangka mengembangkan perkiraan pasokan sumber daya manusia dan permintaan sumber daya manusia atau membuat sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, penetapan sumber daya manusia harus berlandaskan tujuan dan kebijakan corporate yang jelas. Baik, yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan rencana dan program tindakan dalam berbagai bidang kegiatan. Yang keempat, serta mengawasi dan mengevaluasi implementasi program-program manajemen sumber daya manusia yang sedang berjalan agar tetap berada di jalur yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia. Nah, penarikan atau rekrutmen adalah sebagai proses pencarian dan peningkatan calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Baik, selanjutnya yaitu sumber penarikan sumber daya manusia. Mangkunegara mengemukakan bahwa ada dua sumber dalam penarikan pegawai, yaitu pertama, sumber dari dalam perusahaan yang diupayakan melalui mutasi pegawai yang mencangkup promosi jabatan, transfer, dan demosi jabatan. Baik, selanjutnya yang kedua, sumber dari luar perusahaan yang diupayakan melalui iklan, media massa, lembaga pendidikan dan depnaker, dan lamaran pekerjaan yang sudah masuk di perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu prosedur penarikan sumber daya manusia. Prosedur penarikan merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Prosesnya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan senantiasa terdapat peluang terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menentukan orang yang tepat untuk mengisi sebuah jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Dalam proses penarikan dikatakan berhasil apabila ada kecocokan karakteristik dalam persyaratan pelamar. Baik, selanjutnya yaitu kendala dan evaluasi penarikan sumber daya manusia. Yang pertama, kendala. Adapun kendala-kendala tersebut terdiri dari karakteristik organisasi, kebijakan organisasi, tujuan organisasi, rencana-rencana sumber daya manusia, program perjanjian kerja, kebiasaan perekrutan, kondisi eksternal, persyaratan pekerja atau jabatan, dan juga kondisi pasar tenaga kerja. Baik, selanjutnya yang kedua, evaluasi. Adapun dalam proses penarikan tidak semua metode akan bisa berhasil, maka perlu dievaluasi, yaitu jumlah pelamar, jumlah usulan tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, dan jumlah penempatan karyawan yang diterima atau berhasil. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.